kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Shalom. Terima kasih Tuhan, selamat datang Pak Pendeta dan Ibu setelah di tempat ini. Dalam keadaan kita sekarang di tengah dalam hidup kita, saya percaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Untuk sebab itu, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak senantiasa bersyukur untuk setiap kebaikan dan Tuhan yang berikan atas hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami datang mau meresponi anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini Tuhan, saya percaya Tuhan senantiasa menyertai dan melihara hidup kami. Terima kasih Bapa, ini sembah kami, ini pujian syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala dalam hidup kami yang bersedia dan bermati. Terima kasih Tuhan. Thank you.
Shalom. Puji nama Tuhan. 2 tahun ya, tak berjumpa, kondisinya sehat semua. Amin. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Ya, akhir-akhir ini banyak orang yang kebalik, senangnya bergaul dengan orang yang negatif, nggak mau dengan yang positif. Senangannya kumpul dengan orang negatif. Kan positif malah wedi. Bapak buat di karantina di tes. Ya kan?
dites antigen negatif aman, tapi kalau positif tinggali. Nah itu loh orang sekarang ini. Wah, zaman itu sudah berubah sekali. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ya. Mari kita sama-sama belajar di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Kisah para rasul 11, 19 sampai 26. Sudah dapat? Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Kisah para rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang yang tiba dan Antioquia dan berkata kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, dan jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu yang pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Itulah saudara terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan ya, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dikatakan di ayat 26, Barnabas itu seorang yang baik. Tetapi kenapa di ayat 25 berkata, Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Siapa Saulus? Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang 8 ayat 1 sampai 3, ya, Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 dan 3, begini bunyi firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati, dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itulah Saulus. Saulus seorang yang kejam, ya, seorang Ibrani asli, dia seorang yang diktator. Tetapi dia mengejar-ngejar jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu dia ditangkap, dimasukkan penjara. Bahkan dia salah satu yang menyetujui kalau Stefanus harus mati dirajam dengan batu. Itulah kekejaman Saulus. Saulus itu nama sebelum bertobat. Setelah bertobat, berjalan ke Damsyik, ya, Tuhan Yesus ada melalui sinar yang begitu cahaya, begitu terang, sehingga dia menjadi buta selama 3 hari. Dan disitulah Saulus diproses oleh Tuhan melalui Ananias, ya, dia dipakai oleh Tuhan, dan melalui pertobatannya dia berganti namanya Rasul Paulus. Amin, saudara. Itu latar belakang yang tadinya orang yang tidak bisa dipandang, orang yang sangat jahat, orang yang sangat menganiaya, tetapi dipakai Tuhan, dan dialah yang disebut Rasul Paulus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kejadian Stefanus mati adalah 8 tahun setelah Tuhan Yesus mati. Itu kurang lebih 8 tahun setelah Tuhan Yesus mati, kalau salib terjadilah
zaman penganiayaan, ya orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus itu dibunuh, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan Stefanus harus dihukum mati. Dan banyak penganiayaan terjadi pada orang-orang percaya. Itu. Orang yang percaya pada Yesus Kristus harus masuk penjara. Itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus beserta prajurit yang lain, saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi kejadian ini adalah 8 tahun setelah Yesus Kristus mati di kayu salib. Dikatakan mereka tersebar ya di berbagai daerah, termasuk Venesia, Siprus, dan Antioquia. Tetapi mereka tetap memberitakan Injil, dikatakan di ayat 19. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan di ayat 20. Mereka memberitakan Injil kerajaan surga walaupun hanya kepada orang Yahudi, dikatakan di ayat 19. Walaupun hanya pada orang Yahudi saja, tetapi dia tetap memberitakan Injil bahwa Yesus mati dan bangkit dari kematian, dan dia adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan umatnya. Itu dikabarkan kabar baik. Walaupun hanya orang-orang tertentu, tetapi dia tidak bisa dibatasi dengan kondisi, dengan situasi. Dia tetap memberitakan visi misi itu. Dia harus tetap memberitakan kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, walaupun dalam kondisi keadaan teraniaya, mereka tetap menjalankan tugasnya dan memberitakan Injil kepada semua orang, seorang Yahudi khususnya. Mereka tidak takut pada intimidasi yang mengancam jiwa mereka. Mereka tetap menjalankan tugas, memberitakan Injil keselamatan. Dan apa yang terjadi? Tangan Tuhan bekerja. Dikatakan di ayat 21, terdapat sejumlah besar orang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka berbalik, datang bersujud menyembah kepada Tuhan. Dikatakan mereka berbalik dari zaman aniaya, buat Yesus ketakutan, tapi dia tetap menyebarkan. Ada dia yakin ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan ini dinyatakan di ayat 21, terdapat sejumlah besar orang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka berbalik yang tadinya penganiaya, yang tadinya jahat, yang tadinya memburu orang-orang pilihan Tuhan. Ya, mereka berbalik, segera bertobat. Itu loh kuasa Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi itulah pertama kalinya jemaat Tuhan disebut sebagai Kristen. Orang-orang berbalik, di situ ada persekutuan, ada persekutuan, ada saling membuat. Jadi orang itu memecahkan roti, dan dikatakan di ayat 26 mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya bersama dengan jemaat itu sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah sebutan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari Tuhan Yesus, saudara-saudara Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, itulah yang disebut Kristen. Jadi orang Antioquia itulah yang menyebut itu. Jadi seperti golongan-golongan begitu, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi pagi ini kita akan mendapatkan pelajaran, yaitu sudahkah kita berperilaku yang menunjukkan identitas kekristenan kita. Kalau sebutan orang Kristen sudah disebut di Antioquia, dan sekarang kita pada zaman yang sudah modern, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita berperilaku yang menunjukkan identitas kekristenan kita? Bagaimana sikap kita? Kristen itu bukan hanya agama, bukan hanya simbol, tetapi apa? Kepribadian kita. Amin, saudara. Jemaat di Antioquia, masyarakat di Antioquia menyebut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa disebut Kristen? Karena perilakunya itu yang sangat baik. Ada persekutuan, ada kasih, ada kerendahan. Itulah disebut Kristen. Dia disebut pertama kalinya Kristen. Dikatakan di ayat 26 tadi, saudara kadang Tuhan. Ya. Jadi saudara terkasih dalam nomor 2 adalah sesulit apapun keadaan kita, bukan berarti harus berhenti berkarya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan tetap memberitakan Injil pada saat zaman penganiayaan. Dia tidak berhenti, tidak pernah takut, tapi dia tetap memberitakan. Dan terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Mereka berbalik
ya, dan mengikut Kristus, saudara terkasih Tuhan. Dan yang kedua, sesulit apapun keadaan kita bukan berarti harus berhenti untuk berkarya. Yang ketiga, tak terbatas kuasa Tuhan. Tuhan selalu menyertai, saudara terkasih Tuhan. Nomor satu, sudahkah kita berperilaku yang menunjukkan identitas kekristenan kita? Dikatakan di Kisah Rasul 11:26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Firman Tuhan mengatakan bahwa istilah Kristen muncul pertama kalinya di Antiokhia. Itu saudara, yaitu sebagai identitas untuk menyebut orang percaya yang menjadi murid Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menyebut murid-muridnya sebagai Kristen, orang Kristen. Tidak pernah. Yesus menyebut murid-muridnya apa? Pengikutnya. Kamu adalah muridku, engkau adalah pengikut Kristus. Dia tidak pernah menyebut Kristen enggak. Tetapi sebutan Kristen adalah orang di Antiokhia. Karena apa? Karena dia melihat kehidupannya orang Kristen dulu dianiaya, kok ya orang bales, kok tetap mengasihi, ada satu kesatuan hati, ada kerukunan, loh itu loh, sehingga menjadi berkat bagi orang Antiokhia yang tadinya dia itu apa ya, geting atau paling mangkel, tapi dikatakan berbalik. Mereka itu berbalik selama 1 tahun dia berkumpul belajar bersama, loh itu. Jadi kekristenan itu ya seharusnya ya dilakukan di dalam jalan kehidupan kita, karena kehidupan orang Kristen itu harusnya dilihat. Saudara terkasih di dalam Tuhan, bahkan istilah Kristen muncul justru dari orang lain yang kagum terberkati dengan cara hidup orang, ya, dengan cara hidup murid-murid yang benar-benar ya, benar-benar sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, dengan penuh kasih, saling membantu, saling menutupi, ada kerukunan, ada gotong royong, ada kerendahan hati, saling mendoakan. Itu jadi Kristen adalah sebutan yang diberikan para murid-murid Yesus Kristus, ya, karena ia didedikasi bukan dengan setengah hati, melainkan dengan sepenuh hati di dalam mengiring Yesus, ya, bukan hanya untuk sementara waktu, melainkan dengan setia terus menerus melakukannya, memperbarui kehidupannya, meskipun ada tantangan, ancaman, kesulitan, tetap ditonjolkan kepribadian. COVID, pandemi tahun 2021, 2 tahun, ya kan? Nah, begitu hebatnya, tetapi tidak berarti gereja tidak bisa memberitakan Injil. Tetap memberitakan Injil, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya kita lihat di televisi, ibadah apa itu? Mungkin mendengarkan radio, ibadah, tapi nyatanya dalam pandemi kita ibadah lewat televisi, lewat radio. Benar tidak? Yang tidak itu menjadi mungkin bagi Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Bukan berarti dalam kondisi sesulit itu kita berhenti untuk memberitakan kabar kebenaran. Tetap melalui Zoom online dinyatakan kebenaran itu. Jangan sampai berhenti seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Dalam pada saat susah, penganiayaan, dia tetap memberitakan bahwa pada orang Yahudi. Dia terus berkarya, saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi bukan dengan setengah hati, melainkan dengan sepenuh hati, ya, sehingga hal itu menjadi berkat, memberikan dampak yang besar di Antiokhia. Itu termasuk kita harus menjadi dampak pada lingkungan. Pemberitaan kabar kebenaran melalui Zoom online atau rapat gereja, rapat sinode melalui Zoom sekarang. Itu tidak bisa semua apa makan, makan harus secara langsung. Kalau makan Zoom kok lihat tok gitu lah itu. Tidak ada Tuhan. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen berarti menyatakan cara hidup Kristus melalui kehidupan kita. Ya, menjadi orang Kristen berarti menyatakan cara hidup Kristus, ya, melalui kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini harus bercermin apa? Kristus yang harus keluar. Bagaimana sih Tuhan Yesus? Kita harus belajar. Pribadi Tuhan ada pengampunan, ada kasih, ya, dia tidak membalas, ya, itu yang harus tercermin di dalam kehidupan kita. Ada kerendahan hati,
ya ada kerendahan, ada penguasaan diri, itu yang harus harus terpancar di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan keberadaan orang percaya di tengah dunia adalah sebagai surat Kristus. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 3, ya 2 Korintus 3 ayat ketiga, 2 Korintus 3 ayat ketiga, begini bunyi firman Tuhan, bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, roh itu apa? Roh itu kayak batu. Kalau dulu ya, Tuhan memberikan janjinya kepada Musa melalui batu, ditulis dengan tangan jari. Tetapi sekarang Tuhan menulis di dalam hati kita, yang melalui apa? Membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hati kita bukan lagi di batu, tetapi dipancarkan oleh hati kita. Ya, dikatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati kita. Itu Tuhan juga menulis dalam hati kita 10 perintah Allah. Apa? Harus hafal. Dengan firman Tuhan walaupun tidak hafal baca satu-satu, tapi lama-lama akan apa? Menjadi tulisan di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan yang tertanam di hati kita seharusnya terpancar di dalam kehidupan kita, sehingga sinar Kristus bisa menerangi semua orang. Sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita itu seperti surat terbuka yang dapat dibaca, dikenal oleh semua orang. Dikatakan kamu adalah surat Kristus. Surat itu bisa diwaca. Benar tidak? Nek kertas putih tok ora ana tulisannya duduk surat. Loh, bener gak? Surat itu tulisannya sayangku, oh aku cinta kamu, itu berarti wong ini. Betul gak? Itu namanya surat. Gitu. Kalau sekarang, zaman sekarang nggak ngerti anak-anak yang muda-muda apa itu surat. Loh, itu taunya SBA. Kalau zamannya saya dulu Pak Amin itu surat, apalagi surat cinta, warnanya pink, ambilnya harum. Nah, soalnya surat diambil terus walaupun nggak diwocor apa ayam. Loh, bener gak Pak Amin? Bau kertasnya itu baru. Dulu itu ada surat. Kita dikatakan kamu adalah surat Kristus. Sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita seperti surat yang terbuka yang dapat dibaca dan dikenal semua orang. Ini loh penting. Kalau kita menganggap surat Kristus bisa dibaca sama orang lain, loh wong Kristen beninggu nek gereja tapi kok kelakuane kok ngene, kok gak nyenengke hati. Itu Kristen, kalau orang antek dia bilang ngomong, oh itu Kristen, orang Kristen kudu wong apik loh, gitu loh. Kudu ada kerendahan hati, ada pengampunan, ada kasih, oh ada pengampun. Itulah yang harus ditonjolkan di dalam kehidupan kita. Sebab kita itu surat Kristus. Kehidupan kita dibaca. Saya pernah bersaksi di gereja sini. Tahun 2007 sebelum saya bertobat tahun 2007. Sebelum itu saya adalah narkoba apa? Wah, rokok 1 hari 10 pak. Bisa dibayangkan. Minum narkoba, rambut saya panjang, kurus 45 kilo, itu saya, kehidupan saya dulu gak jadi berkat. Sama anak istri gue gerno, loh itu kehidupan saya. Tetapi tahun 2007 saya bertobat. Mau newera ya dibuangkan. Itu rokok lepas, minum lepas, semua lepas, sehingga menjadi berkat. Bahkan orang yang ketemu saya pada saat tahun 2000, mungkin Pak Agus pernah ya, tahun saya belum bertobat, mungkin mengerti bagaimana saya kehidupan saya panjang itu. Ya maka, tuh, awakmu kok tadi ini, iya itu dia, sekarang lembar baru, itu loh. Tetapi sudah dibaca, maka kehidupan kita seharusnya memancarkan sinar kemuliaan Kristus. Ada pengampunan, ada kasih. Kalau tahun 2014 saya tidak ada pengampunan, mungkin anak yang nabrak anak saya itu sudah habis. Mungkin ada balas dendam. Tetapi saya bisa mengampuni anak yang menabrak anak saya yang meninggal.
Saya bisa mengampuni Tuhan. Aku mengampuni Tuhan. Takkan dengan aku mengampuni Tuhan, tetapi kau harus bertobat. Ini bertobat. Ada pengampunan. Sehingga kehidupan orang Kristen dapat dibaca. Amin, saudara. Itu yang terjadi. Itu harus suka duka tapi tetap terpancar sinar kemuliaan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, melalui kehidupan kita orang lain akan melihat apakah Kristus ada di dalam hati kita. Kalau kita menyadari Kristus ada di dalam hati kita, percayalah, apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pasti ada perhitungan. Pasti saudara dalam Tuhan. Sikap, tutur kata, perilaku kita sehari-hari akan terlihat jelas seperti coretan lembaran kertas kehidupan. Itulah surat terbuka kita di mana orang lain dapat melihat dan membaca secara langsung. Itu loh kekristenan itu sifatnya. Dikatakan murid-murid Yesus, ya, pada zaman Aniaya terpencar, tapi dia tetap terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah berhenti. Dia bersekutu. Bersekutu bukan mengadakan apa yang unjuk rasa, balas dendam, perang. Tidak. Tetapi dia bersekutu, belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Bukan berkumpul terus ayo nyerang yo, gowo iki tidak, tetapi dia berdoa. Sehingga apa? Orang di Antioquia itu melihat loh, wong Kristen kayak gini, tertindas, teraniaya, tapi ada persekutuan, cek doakan. Oh, Tuhan Yesus walaupun mati kayu salib, dia berdoa kepada apa? Kepada para prajurit. Ya Allah, ya Bapak, ampuni segala kesalahan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang harus terpancar di dalam kehidupan kita. Bukan pada saat enak kita memancarkannya. Tidak, Tuhan memberikan apa? Pada saat kita tersiksa, pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami pergumulan, itulah sikap kekristenan kita. Sampai mana kan? Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bisa memenangkan saudara kekasih Tuhan. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus. Dimanapun, kapanpun, dimanapun, kita mempertaruhkan nama Kristus. Oh, Kristen ini, loh, itu saudara. Bekerja di perusahaan yang bagus. Jangan apa? Jangan rendah sintung. Oh, saya dulu punya jemaat kerja di tempat saya. Ya, pegawai semua kerja di jam 10 tidur di bawah pohon. Loh, tak cari mana? Itu Pak Adam. Pak Adam berani bangun. Loh, kenapa tidak bangun? Tidak berani. Tak panggil. Bangun jam kerja, tidak boleh kerja. Kasih peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kayak gitu lagi. Bodoh tak celuk. Tak kontan diri. Tanya sama bojomu. Saking aneh itu. Orang Kristen bukan lagi itu. Mahal. Kerja yang sportif, belajar yang sportif, sehingga apa? Kristus terpancar di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, ya, orang Kristen menjaga sikap kita, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kita, dan memuliakan nama Tuhan. Dan kedua, sesulit apapun keadaan kita bukan berarti harus berhenti untuk berkarya. Dikatakan ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Jadi saudara kekasih Tuhan, walaupun dalam kondisi keadaan teraniaya, murid-murid Yesus tetap menjalankan tugasnya, tetap menjalankan tugasnya memberitakan Injil walaupun kepada orang Yahudi saja. Dia tidak terfokus pada keadaan,
Dia tidak terfokus pada zaman penganiayaan, dia tetap fokus pada panggilan, yaitu pemberitaan kabar. Diberitakan kebenaran. Mereka tidak takut pada intimidasi yang mengancam jiwa mereka. Mereka tetap berkarya walaupun ada keterbatasan keadaan, dan tangan Tuhan terbukti bekerja, ya, dan menyertai mereka sehingga terdapat sejumlah besar orang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka berbalik dan sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka yang tadinya mengusik, yang mengejar, memburu, ya, yang memusuhi, berbalik dan menjadi pengikut Kristus. Itu melalui cermin kehidupan. Murid Yesus tidak takut dalam kondisi dan keadaan. Mungkin COVID, pandemi, kalau kita takut ya kita akan runtuh. Kita bisa menguasai keadaan. Ya, keterbatasan keadaan bukanlah masalah utama. Ya, keterbatasan ya keadaan bukanlah masalah utama. Yang paling penting, yang paling utama adalah apa yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi jangan keterbatasan keadaan bukan jadi apa ya, jadi alasan. Yang paling penting adalah apa yang kita kerjakan di saat kita menyadari dengan adanya keterbatasan keadaan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana cara berpikir kita? Bagaimana cara jalan keluarnya? Apa yang akan kita lakukan? Sesuai apapun keadaan atau persoalan yang kita hadapi, kita harus bisa menguasai keadaan. Ini yang harusnya saudara terkasih dalam Tuhan. Murid Tuhan Yesus bisa mengatasi keadaan. Terbukti mereka memberikan kabar baik kepada orang-orang, bukan terpengaruh oleh situasi atau kondisi pada saat itu. Dan banyak orang yang berbalik itu. Kalau sekarang kita menghadapi persoalan pergumulan, terus kita fokus untuk vaksin ke-1, untuk COVID-1 kedua, sekarang ada ketiga, benar tidak? Nah, saya ketiga itu sudah poster luar yang itu. Untuk Omikron, mungkin kepakat Popkron. Kalau himbau Megatron atau apa itu kita nggak ngerti. Tapi kita jangan pernah takut. Kita harus bisa menguasai keadaan. Ya, sesulit apapun keadaan atau persoalan yang kita hadapi, kita harus bisa menguasai keadaan itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, situasi pandemi akan menjadi momen terbaik, ya, momen terbaik bagi mereka yang bisa menguasai keadaan. Sekarang pandemi, kalau kita bisa menguasai keadaan itu menjadikan suatu hal yang positif, bukan hasil yang positif ya. Jadi kalian ngomong kenapa orang-orang sekarang bergaul dengan negatif, itu hasilnya antigen PCR negatif bergaul, tapi kan positif pedih. Tetapi saya berkata, kalau kita menghadapi pandemi, pikiran kita punya pikiran yang positif. Bagaimana cara memecahkan? Sekarang penjualan bukan hanya kita, tapi online, dikirim kayak apa, ini apa, ini apa. Loh, itu loh perang yang asli. Bukan berarti apa kita berhenti untuk berkarya, tapi terus berkarya dalam kondisi pandemi dan kondisi susah. Kita punya tabungan, kita masih hidup. Ya, jadi kita harus bisa Pak, memecahkan jalan keluar itu sendiri, Bapak Ibu Saudara kalian Tuhan. Saya menuliskan situasi pandemi akan menjadi momen terbaik bagi mereka yang bisa menguasai keadaan. Kalau kita bisa menguasai keadaan, itu momen yang terbaik. Kenapa momen terbaik? Karena banyak orang lingkungan kita yang mungkin jatuh. Dia jatuh, tapi kita semakin giat. Kalau jatuh tak jikuk berkat, tak jikuk berkat, loh itu loh. Jadi situasi pandemi akan menjadi momen terbaik malah bagi mereka yang bisa menguasai keadaan. Murid Tuhan Yesus dalam kondisi terjepit, dia memberitakan Injil. Bahkan orang berbalik, berlipat-lipat, termasuk kita sampai sekarang ini. Ini hasilnya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Itu loh. Jadi pandemi situasi kayak apa, kita jangan dikuasai keadaan. Keadaan harus kita kuasai. Sekarang ibu-ibu minyak 3.000, wow, 45.000 bingung, ya gak masak. Saya bingung minyak dan apa bingung. Regane 1 juta itu gelem tunggu malah bener. Orang-orang yang waktu bertahan itu, sing mati tak mati itu. Orang apa?
Kita diberi kemampuan, sama Tuhan diberi kemampuan yang sama. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan pikiran kita. Bagaimana memaksimalkan pikiran kita itu memang penting. Dalam kondisi keadaan jangan kita menyalahkan keadaan. Kita koreksi apa ya yang perlu diasah dalam diri kita ya. Oh, saya harus bergerak gini, saya harus bergerak gini. Itu loh orang yang bisa menguasai keadaan. Terus berkarya dan tetap mengandalkan Tuhan. Terus berkarya, berdoa, mengandalkan Tuhan. Di dalam Mazmur 43:5 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi Daud yang sedang berada dalam situasi sangat terjepit, sedemikian terjepitnya sehingga merasakan jiwanya merasa tertekan, ya, dikatakan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah. Daud merasa tertekan dengan kondisi, dengan keadaan. Dia teringat pertolongan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Ya, sekalipun dalam kondisi seperti itu, Daud tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud bukan sedang berkeluh kesah terhadap situasi yang sedang dihadapinya, melainkan ia tengah meminta pertolongan dengan rasa percaya kepada Tuhan. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, kelemahan dalam diri kita ya tidak akan bisa diketahui oleh diri kita. Kita membutuhkan orang lain. Kelemahan kita itu apa? Mungkin kita bisa sharing kepada pasangan kita. Apa sih kekurangan kita? Supaya bisa menutupi, saudara terkasih, supaya tidak tertekan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, dilanjutkan yang ketiga, kuasa Tuhan tak terbatas. Nomor 3, tak terbatas kuasa Tuhan. Dikatakan 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ada tangan Tuhan yang mengatur. Ada tangan Tuhan yang mengatur. Jangan sampai kita menyalahkan keadaan. Oh, nasibku ya nasibku segini, kita gak berusaha, itu salah. Itu berarti kita apa? Mengkerdilkan diri kita. Tuhan telah memberikan kemampuan kita yang luar biasa. Tuhan memberikan kemampuan. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, ada tangan Tuhan yang mengatur. Bagaimana pengalaman Yusuf? Tadi seorang yang disayang oleh orang tuanya, lalu dimusuhi, berbalik, dimusuhi sama saudaranya, dijual. Setelah dijual jadikan budak. Setelah jadi budak dimasukkan penjara. Loh itu loh. Tetapi saat dia dibawa, Tuhan mengangkat. Yusuf tidak menyalahkan keadaan. Dia tetap setia. Bahkan dibalik orang nomor 2 di negeri Mesir. Bahkan dia menolong saudara-saudaranya. Itu loh. Dia tidak menyalahkan keadaan. Tuhan Yesus berikan suatu contoh teladan juga. Dia tidak menyalahkan keadaan, tapi dia menerima. Karena apa? Untuk keselamatan umat manusia. Dia berserah kepada Bapaknya. Atas kehendak Bapaknya, dia melakukan dengan tunduk dan taat. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tetap menerima untuk kebaikan kita semua. Kita dalam Filipi 2 ya, ayat terakhir, Filipi 2 6-11. Filipi pasal 2 6-11, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan telah mengosongkan diri ya, dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Ini belajar Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tetap melepaskan bentuk suatu kerendahan hati. Suatu kerendahan hati itu yang sikap yang harus kita teladani. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan mengambil sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengabaikan padanya nama di atas. Mungkin sekarang ini kita sedang mengalami keterpurukan dalam kondisi setelah pandemi tahun 2022 tadi. Ujian ayo bangkit, ya kan? Bangkit, ayo bangkitlah jiwaku, bangkitlah semangatmu, bangkitlah karyamu. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Kita harus bisa menguasai keadaan. Ambil momen yang terpenting, maka semuanya akan dikembalikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Atas kuasa-Mu Tuhan, kita undang Bapak Ibu bagi berdua. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas, kuasa-Mu semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku tak percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Saudara terkasih di dalam Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Firman pagi hari ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan, tapi kuasailah keadaan itu. Ambil momen yang tertentu, bangkitlah jiwamu, bangkitlah pikiranmu, bangkitlah semangatmu. Apa yang dahulu harus terlupakan, ambil yang di depan. Rasul Paulus melupakan apa yang di belakangnya, tetapi dia mengalahkan pandangan itu pada Kristus. Dia melupakan masa lalu. Demikian pula di dalam kehidupan kita, lupakan masa lalu, mulai melangkah yang baik, melangkah yang lebih positif, bangkit dari keterpurukan. Tuhan akan memberikan suatu kemampuan di dalam kehidupan kita. Yang terbatas jadinya tidak akan terbatas, karena tangan Tuhan membuka jalan, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak dalam firman-Mu. Hamba-Mu kemampuan terbatas, tapi Kau tidak terbatas. Terima kasih Kau beri kami hikmat hingga firman-Mu dapat tersampaikan. Berdoa untuk seluruh jemaat GBT Iglesia Jombang. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap rumah tangga mereka, setiap pendidikan anak-anak mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buatlah berhasil. Beri mereka kesehatan yang luar biasa. Bukalah pintu-pintu berkat yang telah tertutup. Bukalah pikiran-pikiran yang tertutup sehingga mereka dapat memecahkan suatu persoalan, permasalahan, sehingga tidak ada jalan buntu lagi. Karena tangan-Mu telah bekerja, kuasa-Mu bekerja. Engkau sanggup membalikkan orang-orang yang telah memusuhi sehingga menjadi pengikut-Mu. Apalagi dalam kehidupan kita, kami percaya Kau akan sanggup berikan suatu mujizat kepada kami semua. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Amin dan keluarga. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati rumah tangga, Kau berkati dalam setiap pelayannya, umur panjang menyertai hamba-Mu dalam kesetiaan. Doa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara Indonesia dengan roh kedamaian, roh satu kesatuan NKRI. Tidak ada roh pemecah, biar roh kesatuan. Bimbinglah Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya sampai tingkat bawah, sehingga tercipta kebinekaan tunggal ikaan dan kedamaian dan kesatuan, sehingga bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan dan maju menatap masa depan. Kami berdoa untuk bangsa ini yang sedang memerangi COVID, baik itu pandemi atau COVID atau Omikron. Kami percaya tangan-Mu telah bekerja, penyakit telah hilang dengan lenyap, dan kami bisa beribadah kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa untuk seluruh sidang yang hadir maupun yang tidak hadir, ya Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera mulai hari ini dan sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat. Amin.